Mukjizat nyata, rudal Israel gagal meledak di jalur Gaza, Palestina. Suasana di Gaza, Palestina masih tegang setelah aksi saling serang antara Hamas dan juga militer Israel. Seperti diketahui, setelah ratusan roket dilepaskan Hamas dan Chip dibalas Israel dengan serangan roket. Namun siapa sangka ada mukjizat yang terjadi, seperti yang dilaporkan aktivis kemanusiaan Palestina asal Indonesia bernama Bang Onim atau lebih dikenal dengan Abdillah Onim. Ada roket yang diluncurkan militer Israel gagal meledak. Rudal militer penjajah berkekuatan ton dijatuhkan ke rumah warga. Qadarullah, kuasa Allah, macet dan tidak meledak. Langsung saja netizen atau warganet ramai memberikan komentar. Alhamdulillah bang, semoga abang sekeluarga dan warga Gaza Allah berikan perlindungan dan keselamatan. Amin. Selain itu ada juga yang berkomentar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah selalu dan menjaga saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berkat doa-doa orang soleh dan solehah di akhir sholatnya, Allahu Akbar, jagalah selalu saudara kami di Gaza, ya Allah. Komentar lain juga bernada syukur, seperti Allahu Akbar, jaga diri dan keluarga Bang Onim, semoga Allah selalu melindungi, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini berkat doa kaum muslimin di seluruh dunia. Dan yang terakhir juga mungkin bisa diperbaiki terus dikirim kembali ke pemiliknya, yaitu untuk menyerang Israel. Itulah yang terjadi. Kuasa Allah. Akhirnya rudal Israel gagal meledak yang saat itu ditargetkan untuk menyerang Gaza, namun gagal total. Titik lemah Iron Dome diserang Israel langsung goyang. Perisai pengamanan canggih Israel akhirnya jebol setelah dihujani lebih dari 600 roket dari Gaza. Iron Dome kewalahan, Israel pun dibuat goyang. Palestina sepertinya sudah mengetahui titik lemah dari Iron Dome. Sistem pertahanan canggih itu ternyata kewalahan membaca ancaman bila dihujani roket dalam waktu yang bersamaan. Taktik ini dipakai pejuang Palestina. Hasilnya Iron Dome Israel memang sukses dibuat mati gaya. Hingga saat ini, 3 orang tewas di pihak Zionis Israel. Polisi Israel mengatakan lebih dari 90 warga di Asdod dan Askelon terluka oleh ledakan roket-roket tersebut. Salah satu bangunan yang rusak akibat serangan dari Gaza adalah sekolah. Konflik ini diyakini bakal membesar. Prediksi para analis dunia, kemungkinan damai masih terlihat sangat jauh, ungkapnya. Militer Israel sampai memanggil 3.000 tentara cadangan untuk siap tempur. Tank-tank tempur juga sudah disiagakan di perbatasan dekat Gaza. Lebih dari 600 roket yang ditembakkan ke Gaza, Palestina. Roket-roket telah menghujani Israel sejak pertempuran itu. Serangan masif ini membuat sistem pertahanan rudal Iron Dome andalan rezim Zionis sempat kewalahan. Data jumlah roket yang menghujani wilayah negara Yahudi itu dilaporkan media setempat yang cukup banyak, sempat membuat Israel cemas. Pasukan pertahanan Israel tidak menyebut angka, semua data seperti disembunyikan. Namun militer Israel mengkonfirmasi bahwa sistem pertahanan rudalnya tidak bisa mencegat semua ratusan roket yang melayang di udara. Menurut laporan media tersebut, sistem Iron Dome kewalahan ketika 5 dari sekian ratus roket menghantam rumah secara langsung dan bersamaan. Kejam, intensitas serangan brutal Zionis Israel ke tepi barat makin memanas. Sudah 85 warga Palestina mati syahid. Inilah akan ada azab datang untuk Zionis. Sedikitnya ada 85 warga Palestina telah dihabisi di tepi barat
pada tahun ini akibat serangan pasukan Israel yang semena-mena. Pasukan Israel melakukan serangan pada malam hari di kota-kota dan desa-desa sehingga menjadikannya serangan paling mematikan di wilayah pendudukan itu. Militer mengatakan sebagian besar warga Palestina yang dihabisi oleh milisi Israel adalah militan atau orang-orang yang berada di sekitar tempat kerusuhan. Korban lainnya juga termasuk seorang wartawan, jurnalis veteran, dan seorang pengacara yang tampaknya tanpa sadar mengemudi ke zona pertempuran, serta pemuda setempat yang turun ke jalan sebagai tanggapan atas invasi lingkungan mereka. Diketahui pasukan Israel secara teratur beroperasi di tepi barat sejak merebut wilayah itu pada 1967. Israel mengatakan mereka sedang membongkar jaringan militan yang mengancam warganya. Israel juga mengklaim mereka berupaya menghindari melukai warga sipil, namun kenyataannya tidak seperti itu. Israel meningkatkan operasi pada musim semi lalu setelah terjadi serangkaian serangan mematikan oleh beberapa orang atau oleh jihad Islam. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 85 warga Palestina sudah dihabisi oleh pasukan keamanan Israel. Mereka sudah mati syahid, ungkapnya. Di sisi lain, seorang pensiun jenderal Israel yang sekarang menjabat sebagai Kepala Forum Pertahanan dan Keamanan Israel, Amir Afifi, mengatakan kecepatan operasi yang meningkat adalah hasil dari gelombang serangan dan penolakan otoritas Palestina untuk menindak militan di wilayah yang dikelolanya. Sementara kelompok hak asasi mengatakan beberapa misi Israel bertujuan untuk memerangi ancaman tertentu, sementara misi yang lain bertujuan sebagai unjuk kekuatan atau melindungi populasi pemukim Yahudi yang terus bertambah.